Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Hari ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, yaitu pada materi lanjutan dari rangkaian hambatan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu hambatan atau resistor. Nah, untuk mengingatkan kembali, di mana resistor ini adalah salah satu komponen elektronika yang paling sering ditemui dalam rangkaian ya. Fungsi dari komponen resistor ini adalah sebagai penghambat listrik, juga dipergunakan sebagai pengatur arus listrik dalam sebuah rangkaian. Satuan pengukurannya itu adalah ohm, dan kita beri simbol dengan huruf R besar. Nah, nilai resistor yang diproduksi oleh produsen resistor atau perusahaan produksi resistor itu sangat terbatas dan mengikuti nilai standar resistor. Sekarang kurang lebih hanya terdapat sekitar 168 jenis nilai resistor. Nah, bagaimana kalau nilai resistor yang kita inginkan tidak terdapat di pasaran? Maka cara yang bisa kita gunakan adalah dengan merangkai beberapa resistor sehingga kita bisa mendapatkan nilai hambatan yang kita inginkan. Nah, selain digunakan untuk mencari atau memperoleh nilai hambatan yang diinginkan, hambatan ini bisa dirangkai juga digunakan untuk membagi arus dan tegangan. Untuk membagi arus dan tegangan nanti kita akan bahas di materi SMA ya teman-teman. Secara umum ada dua jenis rangkaian hambatan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di mana rangkaian seri ini adalah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih resistor disusun secara berurutan atau sejajar. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih resistor disusun atau dirangkai karena ini adalah bilangan pecah secara berderet. Nah, untuk lebih jelas kita bisa lihat gambar di sebelah ya teman-teman. Nah, di sini ada dua buah model atau jenis rangkaian ya. Yang pertama ada rangkaian seri. Nah, ini adalah hambatan atau resistor yang kita susun secara seri ya teman-teman. Nah, di sini ada lampu. Kenapa harus lampu gitu ya? Karena ternyata dari rata-rata setiap alat listrik itu pasti memiliki hambatan di dalamnya. Termasuk di lampu juga ada hambatan ya. Sehingga kalau lampunya disusun seperti ini namanya rangkaian seri yang disusun secara berurutan atau sejajar. Di dalam baterai pun bahkan ada yang kita sebut sebagai hambatan. Nah, kalau baterainya disusun seri itu seperti ini ya teman-teman. Nah, begini kalau rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu dia ciri-cirinya itu di sini ada semacam cabang ya teman-teman. Jadi dia nggak lurus gitu ya. Kalau yang seri itu lurus gitu ya, berurutan. Nah, kalau ini berderet. Jadi dia ada 1, 2, 3. Kalau lampu juga disusunnya seperti ini. Ini namanya rangkaian paralel pada lampu. Dan kalau baterai disusun seperti ini namanya rangkaian paralel pada baterai. Kita akan bahas lebih dalam tentang rangkaian seri. Nah, teman-teman, di sini kita punya ada 3 buah resistor atau hambatan, yaitu R1, R2, dan R3. Nah, ini kalau kita lihat ini panjang sekali ya, teman-teman. Nah, 3 buah resistor ini ketika disambung secara seri, maka kita bisa mencari berapa besar hambatan penggantinya, atau kita sebut biasanya R seri ya, atau resistor seri. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan satu saja? Jadi dari 3 kita buat dia menjadi satu, lebih sederhana ya teman-teman. Maka untuk mencarinya tinggal dijumlahkan saja, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, nanti kalau R-nya lebih dari 3 tinggal ditambah semua ya teman-teman. Misalkan ada 4, jadi tambah R4. Jadi gampang ya teman-teman, tinggal ditambah saja kalau rangkaiannya itu disusun secara seri. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya itu disusun secara paralel? Paralel itu modelnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada titik cabang ya. Di sini ada 3 hambatan juga, ada 3 resistor yaitu R1, R2, dan R3. Nah, ini
susunan ini, susunan paralel ini, kita mau buat dia menjadi lebih sederhana, yaitu satu saja ya teman-teman. Jadi satu saja. Maka untuk mendapatkan nilai RP-nya atau rangkaian hambatan pengganti atau resistor paralelnya, kita menggunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, untuk lebih jelas, yuk kita bahas beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. Ini kita lihat ya teman-teman. Hitung hambatan pengganti dari titik A sampai titik B pada gambar. Ada dua gambar nih teman-teman. Yang pertama ada dua resistor. Ini disusun secara apa teman-teman? Ya benar, kalau disusunnya berderet seperti ini kita sebut sebagai rangkaian seri. Kemudian yang kedua, di sini kalau rangkaiannya ada cabang-cabangnya kayak gini gitu ya, berderet-deret, ini namanya rangkaian paralel. Ya, nanti kita menghitungnya berdasarkan rumus dari masing-masing rangkaian. Oke, langsung saja teman-teman. Kita pakai warna kuning ya, biar enggak warna putih, kita biar gampang dulu. Oke, untuk soal pertama, mari kita selesaikan. Kita taruh di samping ya, karena ini adalah rangkaian paralel seri, rangkaian seri. Kita punya rumus RS sama dengan, masih ingat teman-teman? Ya, R1 ditambah R2 ditambah R3. Karena kita punya 3 hambatan nih teman-teman ya. Jadi R1 tambah R2 tambah R3. Sekarang kita lihat nilainya. R1 nilainya adalah 2 ohm. Ditambah R2-nya ada 4 ohm. Dan R3-nya ada 3 ohm. Tinggal dijumlahkan semua nih teman-teman. 2 tambah 4 ditambah 3. 6 tambah 3. Jadinya 9 ohm. Nah, kita sudah punya rangkaian pengganti nih teman-teman. Rangkaian yang panjang ini, nih ya, kita buat rangkaian penggantinya jadi seperti ini. Nah, jadi satu aja dia teman-teman. Ini titik A sampai titik B, nilainya adalah 9 ohm. Nah, gampang kan teman-teman? Oke, nah sekarang kita akan lihat soal kita yang kedua. Kita pakai warna kuning. Ini ya, yang kedua ini ada R1 3 ohm, R2 6 ohm, dan R3 9 ohm. Ini disusun secara paralel. Maka kita punya rumus untuk rangkaian paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan nilainya teman-teman. 1 per 3 ohm, ini R1 nya 1 per 3 ohm ya, ditambah 1 per 6 ohm, kemudian ditambah satu lagi R3 nya 1 per 9 ohm. Ini kok nggak bagus ya? Sebentar ya teman-teman, hapus dulu. Oke, hapus dulu. Kita pasang lagi 1 per 9 ohm. Karena ini adalah bilangan pecahan, maka untuk menjumlahkan bilangan pecahan itu harus kita samakan dulu penyebut-penyebutnya ya teman-teman. 3 ohm, 6 ohm, 9 ohm. Maka kita bisa pakai penyebut berapa teman-teman? Ya benar, kita pakai penyebut 18 ya. 18 ohm. Di sini juga 18 ohm. Kemudian yang ketiga juga 18 ohm. Samakan penyebut. 18 bagi 3 6, 6 kali 1 6. 18 bagi 6 3, 3 kali 1 3. 18 bagi 9 2, 2 kali 1 2. Ini bisa langsung dijumlahkan ya teman-teman. Kita tambah di sini ya. Kita taruh di samping. Berarti ini 1 per RP sama dengan tinggal dijumlahkan nih teman-teman. 6 tambah 3 tambah 2. Jadinya 11 per 18 ohm. Ini 1 per RP. Sekarang kita jadikan RP saja. Berarti RP itu tinggal dibalik ya teman-teman. Nilainya 18 ohm dibagi 11. Nah, berarti nilainya setelah hambatan ini kita sederhanakan, maka nanti gambarnya jadinya seperti ini. Nilainya itu adalah 18 per 11 ohm. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang 3 ini kita rubah hanya menjadi 1 hambatan yang besarnya 18 per 11 ohm. Berikutnya
contoh soal kedua. Nah, hitunglah hambatan pengganti pada gambar rangkaian berikut. Ini adalah rangkaian yang merupakan campuran ya dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mari kita lihat. Ini di tengah-tengah ini ada rangkaian paralel. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu lebih ke seri ya. Cuman belum seri sih karena di situ ada cabang di tengah-tengahnya. Maka kita tidak bisa menyelesaikan soal seperti ini tuh secara seri. Jadi untuk menjawab soal-soal seperti ini kita harus pandai menganalisa dulu ya teman-teman. Kira-kira rangkaiannya itu mana yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Nih saya ambil contoh nih, misalkan 4 ohm. 4 ohm ini kan modenya itu kayak kayak mau seri gitu ya. Tapi ketika masuk sini dia ada cabangnya, maka dia tidak bisa diselesaikan dengan cara seri. Begitu juga dengan 3 ohm yang belakang di sini ya. 3 ohm yang belakang ini juga nggak bisa kita selesaikan secara seri. Kenapa? Karena dia tidak sambungannya itu tidak berlanjut, tapi di sini ada semacam cabangnya. Nah, rangkaian yang bercabang itu namanya rangkaian paralel. Maka yang perlu kita lakukan terlebih dahulu itu adalah menjadikan rangkaian yang paralel ini menjadi hambatan pengganti paralel. Oke, kita akan buat dulu yang 6 ohm dan 3 ohm ya teman-teman. Apa rumusnya teman-teman? Masih ingat? 1/RP sama dengan 1/6 ohm ditambah 1/3 ohm. Ini jadi berapa teman-teman? Kita pakai penyebut 6 ya. 6 ohm ditambah 6 ohm ditambah. Oke. 6 bagi 6 1 kali 1 1, 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2. Jadi berapa nih teman-teman? Iya, 3/6 ohm. Tapi ini masih 1/RP ya. Oke. Kita buat dulu RP-nya, berarti RP sama dengan, tinggal dibalik ya teman-teman, 6 ohm dibagi 3. Berarti RP-nya sama dengan 2 ohm. Nah, kita sudah ketemu nih nilai RP-nya 2 ohm. Berarti nanti rangkaian kita ini kita bisa rubah dia menjadi seperti ini teman-teman. Iya, 1. Nah, RP-nya sudah nyatu nih, tinggal 1 aja, gitu ya. Oke, kuning, biar gampang. Ini ada 4 ohm. Di sini ada RP-nya 2 ohm ya. Kita taruh saja nilainya 2 ohm. Kemudian di belakang ada 3 ohm. Nah, sudah kelihatan nih model rangkaiannya nih teman-teman. Ternyata ini menjadi rangkaian seri. Sehingga untuk mencari R totalnya, RT-nya tinggal dijumlahkan semua teman-teman. Karena ini seri, maka tinggal ditambah 4 ohm, ditambah 2 ohm, ditambah 3 ohm. Jadi berapa nih teman-teman? 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9 ohm. Nah, sehingga nanti gambar kita sisa begini teman-teman, 9 ohm nilainya ya. Jadi gambar yang campuran ini kalau dicari hambatan penggantinya nilainya hanya 9 ohm. Nah, berikutnya contoh soal yang ketiga. Hitunglah hambatan pengganti pada gambar rangkaian berikut. Nah, ini sedikit rumit ya teman-teman, tapi jangan terpaku pada kerumitan dari gambar karena ini sebenarnya sederhana kalau teman-teman tahu mana yang pertama kali bisa kita selesaikan. Nah, kita lihat nih, kita kasih nama saja kali teman-teman ya, biar gampang ya, biar nanti tinggal disebut-sebut gitu ya. Ini R, sama-sama kuning. Kita pakaikan warna merah dulu teman-teman. Oke, kita pakai warna merah ya. Ini kita anggap sebagai R1. Oke, ini R2. Ini di atas boleh R3. Oke, ini R4. R-nya lumayan banyak nih teman-teman. Ini R5. Oke, ini R6. Bisa ini R7. Kemudian R8 dan terakhir R9. Nah, kita cek nih teman-teman. Yang pertama, kita punya yang 2 ohm nih, 2 ohm di sini ya, 2 ohm di sini. Nah, kalau kita seri nih dengan 2 ohm sini nggak bisa. Kenapa teman-teman nggak bisa? Karena ada titik cabangnya. Berarti itu nggak bisa diselesaikan dulu. Kemudian di sini juga
sama ya, ada titik cabangnya, berarti nggak bisa diselesaikan. Berarti yang bisa kita selesaikan pertama itu adalah yang ini, yang paralel ini ya teman-teman. 1, 2. Nah, kita cari dulu nih, paralelkan dulu. Supaya apa? Supaya nanti gambarnya itu bisa lebih sederhana lagi. Oke, kita mulai. Kita cari RP1 dan RP2 ya. Kita mulai dari 1 per RP1. 1 per resistor paralel 1. Kita anggap R3 dan R4 ini ya teman-teman. R1 dan R4. Berarti nilainya adalah 1 per 4 ohm ditambah 1 per 4 ohm. Ini penyebutnya sudah sama teman-teman, jadi tinggal ditambahkan aja atasnya. 1 tambah 1, 2. 2 per 4 ohm. Jadi RP1 nya tinggal dibalik ya, 4 per 2 ohm. 4 bagi 2 berapa teman-teman? Iya, 2 ohm. Oke, kita sudah ketemu RP nya itu 2 ohm. Nah, berikutnya kita akan mencari yang RP2 nya yang ini ya teman-teman, yang ini. Oke, kita buatkan di sini saja. Oke, 1 per RP2 sama dengan, berarti 1 per 2 ohm ditambah 1 per 2 ohm. Yang ini ya teman-teman, ini 2 ohm yang ini sama 2 ohm yang ini, yang 5 dan yang 6. Ini bisa kita cari karena penyebut sama, 1 tambah 1, 2 per 2 ohm. RP2 nya berarti 2 bagi 2, 1 teman-teman, 1 ohm. Oke, nah RP ini sudah kita selesaikan. Berarti nanti gambar kita itu sudah bisa jadi lebih sederhana teman-teman. Nah, kalau kita buat gambarnya nanti jadinya akan seperti ini teman-teman. Kita lihat ya, ini R1 nya, kemudian ada cabang. Nah, ini sudah nggak jadi R paralel lagi, sudah jadi seri dia seperti ini. Nah, nyambung toh teman-teman. Nah, lebih sederhana lagi nih. Nah, oke, kemudian satu lagi nah, sudah jadi nih, lebih sederhana nih teman-teman. Di sini ada 2 ohm. Di sini ada di sini ada 2 ohm. Di sini 2 ohm. Ini RP1 kita tadi teman-teman. RP1 kita nilainya 2 juga ternyata. Oke, kita masukkan 2 ohm biar gampang ya. Kemudian di ujung 2 ohm. Nah, kemudian yang ini RP2 1 ohm. Kemudian R7 nya 2 ohm. Kemudian yang terakhir ada 2 ohm, R9 nya ya 2 ohm. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman. Nah, yang ini 2 ohm yang ini nggak bisa diseri teman-teman, gara-gara ini nih, ada cabang. Begitu juga dengan 2 ohm yang belakang juga nggak bisa dipakai, nggak bisa diseri. Yang bisa kita seri ini yang ini ya teman-teman, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm ini bisa diseri. Yang bawah juga bisa diseri. Sekarang kita seri aja langsung, jadi gambar kita kan jadi seperti ini nanti kalau sudah diseri. Nah, kalau sudah seri tuh, jadi nanti gambarnya seperti ini teman-teman. Ininya 1 saja. Nah, ini kita seri nih. Nah, ini di seri ya teman-teman. Kita pakaikan merah dulu. Oke, nih kita seri. Kalau seri kan dijumlahkan semua ya teman-teman. Yuk kita jumlahin yuk. Ini 2 ohm, pasang dulu. 2 tambah 2 tambah 2. Berarti di sini nilainya adalah 6 ohm teman-teman. Nah, gampang kan? Di bawah sini berapa nih teman-teman? Kalau seri dijumlahkan 1 ohm tambah 2 ohm, 1 tambah 2. Jadinya 3 ohm. Di sini tetap nilainya 2 ohm. Nah, gampang kan teman-teman? Sudah kelihatan ya? Sederhana. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ternyata di sini, di tengah-tengah sini, ada paralel, rangkaian paralel. Karena dia paralel, maka kita cari dulu. Oke ya. Apa rumusnya teman-teman? 1 per RP sama dengan 1 per 6 ohm ditambah 1 per 3 ohm. Ini kita samakan penyebut ya. Kita pakai penyebut 6 ohm ditambah bentar. Oke. Ditambah
Ini kok maaf ya teman-teman. Oke, ditambah per 6 ohm. 6 bagi 6 1 6 bagi 3 2 2 kali 1 2. Oke. Nah, RP-nya di berapa nih teman-teman? Tinggal dibalik ya. Nah, RP sama dengan 1 tambah 2 berapa teman-teman? 3 ya. Berarti tinggal dibalik 6 ohm per 3. Ketemu kita 2 ohm. Nah, sudah ketemu nih teman-teman. Nah, gambar kita jadi lebih sederhana lagi nih. Ini RP-nya udah jadi 1 ya. 2 ohm. Kemudian ini RP-nya. Kemudian ini yang terakhir. Ini ada 2 ohm. Ini RP-nya ini tadi jadi 2 ohm. Kemudian yang terakhir 2 ohm. Nah, sudah kelihatan toh teman-teman? Ini tinggal di seri. Kalau di seri itu tinggal dijumlahkan. Berarti nanti gambarnya tinggal seperti ini. Berapa nih teman-teman? 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm. Jadinya 6 ohm. Inilah hambatan pengganti kita. Jadi yang besar ini, yang banyak ini, yang ribet kelihatannya ini, ternyata hanya menghasilkan hambatan sebesar 6 ohm. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke contoh soal kita yang terakhir hari ini, yaitu contoh soal yang keempat. Hitunglah hambatan pengganti pada gambar rangkaian berikut. Nah, ini gambarnya sedikit unik ya, cantik gitu ya. Nah, seperti biasa, seperti tadi, kita harus analisis dulu nih. Kira-kira mana yang kemungkinan bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk rangkaian-rangkaian campuran, itu kita biasanya bekerja itu dari belakang. Jadi kita selesaikan dulu yang belakang, baru ke depan. Jadi kalau ini depan, karena gini ya, karena gini teman-teman. Karena kalau kita pakai misalkan ini 2 ohm. Dengan 2 ohm ini, dengan 24 ohm. Ini ada titik cabang di sini. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa menyelesaikannya lebih jauh gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini kita ke belakang dulu. Kita lihat dulu yang belakang. Ini ada 2 ohm, gitu kan? Ada 4 ohm, di sini 2 ohm. Ada titik cabang nggak di sini? Nggak ada cabangnya, teman-teman. Ini nyambung nih. Nah, nyambung nih bertiga nih. Sini nih. Nah, kalau nyambung, artinya itu adalah rangkaian. Ya, rangkaian seri, teman-teman. Sekarang kita serikan dia, tinggal ditambahkan. Kita taruh ya, kita cari ya. RS sama dengan 2 ohm ditambah 4 ohm ditambah 2 ohm. Jadinya nih berapa teman-teman? 8 ohm ya. Nah, rangkaian kita nih jadi sederhana lagi nih, lebih sederhana lagi. Jadi kalau kita buat gambar ini ya. Oke. Ini ada titik cabangnya di sini ke bawah, kemudian ke sini ya, teman-teman. Kemudian di sini. Oke. Nah, ini tadi sudah jadi seri nih, teman-teman. Ya sudah, maaf ya, yang kita serikan tadi nih ya. Ini RS nih. Yang ini. Jadi ini. Nah, yang ini sudah jadi ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, di sini ada titik cabang. Titik cabang nih. Berarti yang ini, rangkaian yang ini, resistor yang ini dengan yang ini kita paralelkan nih, paralel nih teman-teman. Kenapa dia nggak bisa seri aja? Karena ada titik cabangnya, dia nggak bisa seri. Tapi ini susunannya itu berderet, ya, bukan sejajar. Oke, kita cari dulu RS-nya teman-teman. Berarti RP-nya maaf, 1 per RP atau ke bawah saja itu. Ya sudah, 1 per RP sama dengan 1 per yang ini teman-teman. Berarti ini 8 ya, 8 ohm. 8 ohm ditambah RS kita. RS kita itu 8. Ini ya, kita jadikan RS tadi ya. 1 per 8 ohm. Ini penyebutnya sama, langsung saja. 1 tambah 1 sama dengan 2 per 8 ohm. Berarti RP-nya tinggal dibalik teman-teman. 8 bagi 2 sama dengan 4 ohm. Nah, udah ketemu kita nih teman-teman, nilainya di sini. Nah, kita rubah lagi nih gambar kita nih, lebih sederhana lagi nih teman-teman. Coba kita perhatikan ya. Oke. Nah, di sini udah jadi satu nih di sini nih. Ini yang ini kan sudah jadi satu nih ya. Jadi ini di sini dia. Ini adalah RP-nya. Nah, ini lagi yang ini 1 2 3 nyambung. Kalau nyambung namanya seri, benar teman-teman. Jadi di RS aja, diserikan aja.
RS ini apa? Berapa nilainya nih teman-teman? Di sini berarti ya. Kita sudah nyampe ke sini sekarang. Oke, berarti ada 2 ohm di sana. Kemudian ada yang baru kita ketemukan 4 ohm. Oke, ditambah satu lagi yang bawah. Yang bawah itu 2 ohm. Tambah 2 ohm. Jadi ini ketemu berapa teman-teman? 2 tambah 4 tambah 2 sama dengan 8 ohm. Nah, sekarang gambar kita makin sederhana. Oke. Gambarnya tinggal begini-begini saja nih teman-teman. Nah, oke. Tambah tadi satu nih yang kita serikan. Nah, ini paralel lagi. Yuk kita cari paralelnya. Berarti 1 per RP sama dengan yang pertama yang ini. Berarti ini 24 ya teman-teman. 24. Berarti 1 per 24 ohm ditambah yang ini, yang paralel yang kita serikan tadi ya. Kita serikan tadi itu nilainya 8. Berarti 1 per 8 ohm. Ini kita samakan penyebutnya dulu ya teman-teman. Pakai penyebut 24 langsung aja ya. Pakai 24 ohm. 24 bagi 24 1 ya. Ditambah 24 bagi 8 3. Teman-teman ya, 3. Nah, 24 bagi 8 sama dengan 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi RP tinggal dibalik saja teman-teman. RP sama dengan 24 ohm per 4. Jadinya 6 ohm. Oke. Kita sambung ke sini ya teman-teman, sedikit lagi. Nah, oke. Kita sudah paralelkan. Nah, sekarang gimana model gambarnya? Jadi seri semua. Ini nyambung semua nih teman-teman. Di sini ada 2 ohm. Oke. Di sini ada yang kita barusan temuin, yaitu 6 ohm. Kemudian yang bawah ada 2 ohm. Maka ini kita tinggal serikan semua. Kalau di seri tinggal ditambah ya. Berarti berapa tuh teman-teman? 2 ditambah 6 ditambah 2, jadinya iya 10 ohm. Artinya R total kita sama dengan 10 ohm, atau hambatan penggantinya besarnya adalah 10 ohm. Nah, baik teman-teman, sampai di sini dulu materi tentang rangkaian hambatan. Nanti jangan lupa untuk tonton lagi video-video sebelumnya, juga video-video yang setelah ini ya teman-teman, karena materi kita tentang listrik dinamis itu masih ada beberapa bagian lagi. Ya, silahkan disimak, silahkan dipelajari kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.